Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas, Amel hadir di Ruang Muslimah. Kali ini Mitra Pas, kita akan membahas mengenai peran muslimah dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa. Karena sebentar lagi umat muslim ini akan menjalankan ibadah puasa Ramadan Mitra Pas ya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Nyai Mahfuroton SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah. Ya, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Baik, ini Bu Nyai, bagaimana untuk para ibu-ibu atau muslimah untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa ini? Monggo. Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, wa ba'du. Segenap pendengar Pas FM yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bersama-sama berada di Ruang Muslimah Pas FM. Selanjutnya sholawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui hambanya, diakui sebagai umatnya, sehingga kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita berada di hari-hari, ya saya bilang hari-hari karena kita masih belum tahu kapan tanggal 1 Ramadan itu kapan, secara pasti kita masih belum tahu. Maka ini kita berada di penghujung, ya, hari-hari penghujung bulan Sya'ban. Sesuai doa kita mohon kepada Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Kita mulai pembersihan jiwa kita mulai dari bulan Rajab kemarin, ya Mbak. Biasa kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk sampai untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini kaitannya dengan bulan Ramadan, awal Ramadan yang ini masih menjadi pertanyaan. Jadi kapan? Karena ini untuk tahun ini masih belum bisa kita ketahui secara pasti kapan tanggal 1 Ramadannya. Kadang kan sudah, kalau otomatis Sya'bannya 30 itu biasanya kan langsung Ramadannya sama, semuanya sama lah. Ini kita sudah mulai mendengar ada yang sudah memberikan
selebaran ya sudah ada pemberitahuan Ramadan besok tanggal ini, besok Sabtu ya, ada yang belum Sabtu, ada yang masih belum jelas. Nah ini ketika nanti pada akhirnya besok itu terjadi perbedaan, ada kelompok yang sudah puasa, ada yang kelompok yang belum melaksanakan puasa, itu jangan sampai terjadi gesekan. Jadi ini dari awal kita sudah menata dulu untuk peningkatan kualitas ibadah puasa kita, jangan sampai diawali dengan saling menyalahkan, saling memandang sebelah mata. Ini kok misalnya yang sudah puasa bilang, oh ini kok belum puasa, misalnya yang puasanya hari Ahad, lu ini belum puasa kok sudah puasa. Itu kan nanti jadi masalah, suasananya nggak enak. Padahal mestinya bulan Ramadan kita sambut dengan gembira, dengan suasana hati yang benar-benar khusyuk. Jangan sampai malah diawali dengan percekcokan, apalagi nanti jadi permusuhan, itu kan naudzubillah, jangan sampai. Dan itu kita harus paham bahwasanya memang dalam penentuan awal Ramadan itu kan ada yang menggunakan cara hisab, hitung-hitungan ya, jadi sudah dari hitungan kan sudah dilihat ini sudah muncul hilal. Ya, jadi kalau kita kan dalam penentuan Ramadan kan memang kita menggunakan komar bulan, jadi makanya dinamakan komariah. Beda kalau bulan April, bulan Maret itu kan semuanya sama. Misalnya, kalau tahun baru itu tahun baru Masehi itu kok nggak ada perbedaannya, memang nggak ada, karena pakai patokannya adalah bulan, pakainya bukan bulan tapi pakainya matahari syamsiyah, itu kan kalender syamsiyah. Kalau ini kan pakainya komariah, jadi penentuan awal bulannya itu dari bulan. Nah, itu kan kita untuk melihat bulan ini sudah ada atau belum, itu jadi ada yang pakai hisab, hitungan. Jadi mereka yang menggunakan hisab itu mereka sudah bisa ngitungnya, dari hitungannya itu sudah ada tanggal, ada hilal. Hilalnya meskipun ketinggiannya ada berbagai pendapat, ada yang sudah 2 derajat, ada yang kurang dari 3 derajat. Nah, itu sehingga mereka menganggap besok hari Sabtu ini sudah puasa karena sudah ada hilal gitu. Itu yang berdasarkan hisab. Nah kan boleh-boleh saja mereka namanya orang sudah punya pegangan kan, monggo gitu. Sementara yang masih belum jelas kita pakai ru'yah itu dengan melihat amal syahida minkum syahra falyasum, apabila sudah menyaksikan bulan maka hendaknya berpuasa. Nah ini ada yang menggunakan ru'yatul hilal. Ini melihat ya dari biasanya pakai teropong gitu, pakai mata, berarti bukan pakai hitungan tapi melihat ru'yah kan melihat kan, pakai mata melihatnya, pakai penglihatan ya, pakai penglihatan. Nah biasanya di tempat-tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Nah, itu nanti sore kan menjelang maghrib itu kalau nanti hasilnya itu sudah ada yang melihat dan orang yang menyatakan saya sudah melihat, saya sudah bersaksi untuk menyaksikan bulan, mereka diambil persaksiannya. Nah, itu misalnya dia sudah menyaksikan, nanti sore misalnya sudah ada yang melihat munculnya bulan, berarti puasanya juga sama besok hari Sabtu. Tapi kalau misalnya karena ketinggiannya itu kan hitungannya kurang sekitar 2 derajat, itu kelihatannya sulit untuk dilihat, misalnya tertutup awan atau apa, akhirnya di semua tempat yang mengadakan proses ru'yah itu kok tidak menyaksikan hilal, berarti di istiqmal Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari sehingga puasanya jatuh pada hari Ahad. Nah, apapun puasanya, hari Sabtu atau hari Ahad ya, semuanya kita sambut dengan gembira. Monggo silahkan sesuai dengan keyakinannya, kemantapan hatinya. Jangan sampai ada gesekan, jangan sampai ada permusuhan apalagi gitu. Jangan sampai ada yang memandang sebelah mata antara satu dengan yang lain. Kita tingkatkan ukhuwah kita, monggo kita hargai perbedaan, karena kanjeng Nabi juga ketika ikhtilafu ummati rahmah, jadi perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah merupakan rahmah, kasih sayang. Jadi untuk
meningkatkan ukhuwah kita. Jangan sampai dengan adanya perbedaan awal Ramadan ini menjadikan kualitas ibadah puasa kita menjadi berkurang. Iya, apalagi kita hidup di bertetangga seperti ibunya ya. Kalau misalkan ada gesekan kan. Apalagi misalnya yang heterogen gitu, jadi beberapa untuk mereka itu beda pemahaman itu kan. Kalau satu masyarakat yang homogen mungkin lebih diminimalisir perbedaannya gitu ya. Iya, menarik sekali Mitra Pas ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah, Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai peran muslimah dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa bersama dengan narasumber Ibu Nyai Mahfuroten Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung ya, Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Mitra Pas, tadi sudah disinggung bahwa ketika nanti tanggal 1 Ramadan berbeda harinya gitu, ini harus tetap terjaga hubungannya seperti itu Bu Nyai. Jangan ada konflik gitu ya di masyarakat seperti itu ya. Karena kaitannya biasanya ibu-ibu gitu biasanya. Sahur ya, makanya ini ibu-ibu persiapan sebagai sahurnya ini. Nah, berikutnya ini kaitannya dengan peranan muslimah lagi Mbak Mel. Ini kan biasanya nyuwun sewu kadang kalau ibu-ibu itu tidak open terhadap putri-putrinya. Sekarang nyuwun sewu ada anak-anak itu sudah haid ketika mereka masih SD biasanya. Masih SD kan kelas 6 atau kelas 5 bahkan biasanya sudah ada yang mulai haid ya. Itu kan mereka punya hutang puasa. Nah, ini sebagai ibu tentunya harus perhatian utangnya berapa, sudah dibayar atau belum. Nah, ketika belum dibayar sampai misalnya hutangnya 7 hari, baru bayar 5 hari misalnya, kemudian sudah sampai ke bulan Ramadan berikutnya, maka dia kan masih punya hutang dua. Nah, 2 ini tidak hanya bayar puasa saja, tapi sudah plus dapat kena fidyah. Dia sudah bayar fidyah tiap harinya 1 mud. Gitu. 1 mud itu berapa kalau 1 mud itu sekitar 6,5 on. Di untuk ukuran makanan yang biasa dipakai berasnya apa ukurannya? Kalau biasanya pakai beras rasul lele ya pakai rasul lele, pakai apa ya yang memang biasa dia gunakan. Jadi bukan beras yang jelek misalnya beras ton itu istilah beras ton, beras sumbangan seperti itu bukan ya. Jadi berasnya itu ya yang beras yang memang biasa dikonsumsi yang umum gitu. Jadi itu 1 harinya 6,5 on. Itu jangan lupa untuk diopeni gitu. Demikian juga mungkin yang punya keluarga sepuh-sepuh yang mungkin tahun kemarin nggak kuat puasa dan sampai setahun ini mereka tidak kuat membayar karena memang kondisinya sudah sangat lemah misalnya, atau sudah nyun sewu pikun misalnya, atau sudah tidak bisa hanya bisa di atas tempat tidur misalnya, kan yang seperti itu. Nah, itu yang seperti itu kan tidak kewajiban untuk berpuasa, maka mereka harus mengganti puasanya dengan fidyah. Jadi itu 1 hari juga sama 1 mud itu. Jadi harus dihitung kemarin
mungkin bahkan 1 bulan penuh nggak puasa. Kadang-kadang saya masih menjumpai itu, kadang ada sampai 3 tahun itu setelah meninggal. Saya tanya, ini sudah berapa puasa ini, tidak biasa puasa Mbah ini? Ternyata sudah sampai 3 tahun Bu belum tidak puasa. Jadi 3 kali Ramadan, berarti selama ini tidak puasa dan tidak dibayarkan fidyah, kan kasihan. Maka setelah itu segera dibayarkan. Jadi tiap 1 hari itu 1 mud itu bayar fidyahnya. Demikian juga untuk ibu-ibu yang hamil atau menyusui, itu juga kadang kan biasanya tidak puasa karena kondisinya tidak kuat mungkin, atau takut mungkin bayinya, kasihan anaknya. Nah ini ketika dia tidak puasa, kan memang diperbolehkan bagi ibu sui atau bumil, ya, ibu menyusui atau ibu hamil yang kalau puasa itu nanti terasa berat, itu memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Jadi kalau terjadi masyaqqah, ya, keberatan, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dilihat dulu niatnya. Kalau niatnya itu karena dia kasihan kepada anaknya, nanti anaknya kalau nggak puasa, misalnya masih dalam kandungan ya, nanti jadi kursi ya, kurang gizi. Atau kalau sudah lahir misalnya sudah disusui, itu nanti kasihan susunya nggak enak. Misalnya kan katanya begitu ya, susunya nggak enak, gitu. Istilahnya Jawanya ampang gitu ya. Nggak tahu apa sudah pernah diincip atau bagaimana itu, katanya orang-orang tua kan kalau ibunya puasa itu susunya ampang sehingga tidak puasa. Nah kalau tidak puasanya itu karena kasihan pada anaknya, maka ibunya selain qadha, ya, selain qadha puasa, membayar hutang puasa, dia juga masih kewajiban untuk membayar fidyah juga sama. Jadi kalau niatnya karena kasihan kepada anaknya. Tapi kalau tidak puasanya itu karena memang dirinya sendiri, karena namanya manusia banyak ya, ibu-ibu itu juga banyak. Saya juga sendiri punya teman, katanya kalau menyusui itu memang benar-benar nggak kuat apa-apa dia. Jadi kalau menyusui puasa itu tidak punya daya upaya, tidak berdaya, tidak bisa melaksanakan aktivitas. Maka untuk yang seperti itu kan ya boleh dia tidak puasa. Atau mungkin dia hamil, misalnya hamil yang teler, seperti nggak itu, bisa ya. apa-apa, Nggak bisa apa-apa, apalagi kalau ditambah puasa dirinya malah semakin ambruk lagi, maka dia boleh untuk tidak puasa. Kalau hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka cukup qadha puasa saja tanpa membayar fidyah. Tapi karena anaknya, jadi kalau tidak puasanya karena anaknya, berarti bukan karena dirinya sendiri, maka selain membayar qadha puasa juga wajib membayar fidyah. Beda berarti punya Inje, iya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya, makanya itu harus teliti. Nah, sebagai seorang muslimah kan harus teliti seperti itu. Kalau sudah sebagai ibu-ibu nanti juga anaknya kalau mungkin sudah melahirkan, kan namanya anaknya mungkin bekalnya kurang, nyuwun sewu namanya. Ilmu agamanya ya. Ilmu agama bekalnya masih kurang, itu harus teliti juga kita sebagai ibunya, kita atau sebagai diri kita sendiri itu harus memahami itu, karena kaitannya hubungan yang langsung kepada Allah ini, kaitannya dengan ibadah yang memang wajib ya sebagai rukun Islam kita kan. Jadi Ramadan, puasa itu kan, puasa termasuk bagian dari rukun Islam. Kalau puasa kita tidak benar itu kan nanti Islam kita juga masih belum benar. Itu yang masih banyak di masyarakat kurang paham itu terkait tadi Bu Nyai, untuk Bu Sui sama ibu hamil. Kadang-kadang memang 30 hari untuk mengganti puasa berat, nanti bayar fidyah saja seperti itu ya. Benar, nggak bisa langsung otomatis diganti fidyah. Yang bisa diganti fidyah itu hanya bagi orang tua ya, mbah-mbah ya. Jadi hanya mbah-mbah ya boleh tidak berpuasa, tapi hanya wajib membayar fidyah. Jadi boleh tidak puasa tapi wajib membayar fidyah dan tanpa mengqadha, yaitu bagi orang yang sudah sangat tua atau pikun ya, atau sakit
Ya ini sama juga sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini. Wa mujibun lil fidyati dunal qada'i wa huwa li syaikhin kabirin. Ya, jadi untuk orang yang sudah sangat tua sekali wajib untuk bayar fidyah tanpa qada atau tadi sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini. Bisa dilihat di kitab Tuhfatut Thulab ini babul iftar fi Ramadan ini. Jadi Syaikhin Kabir, jadi untuk yang sudah sangat tua sekali tidak bisa diharapkan kesembuhan. Oke, itu tadi Mitra Pas. Jadi harus lebih berhati-hati apalagi ibu-ibu para muslimah seperti itu ya, untuk bagaimana cara mengqadha ketika nifas, ketika haid juga seperti itu, jangan sembarangan ya. Dan ini lebih harus berhati-hati, apalagi jaraknya kan antara Ramadan 1 dengan yang ini 1 tahun ini. Kalau misalkan kita misal tidak puasa karena nifas atau karena menyusui sebulan full atau ibu hamil gitu kan, bisa dicicil selama 1 tahun itu Senin Kemis misalnya. Senin Kemis ada Senin puasa Kemis, sunnah yang lainnya juga. Yang kalau temannya banyak itu lebih terasa ringan. Terasa berat tuh kalau sendiri, misalnya satu rumah sendiri. Tapi kalau Senin Kemis mungkin satu keluarga juga ada yang biasakan Senin Kemis, apalagi yang misalnya bulan Rajab atau di bulan Dzulqa'dah yang mau tarwiyah Arafah itu ya, kemudian nanti di Muharram, Tasu'a, Asyura itu kan nanti biasanya satu rumah puasa semua. Iya, itu bisa dicicil bersama gitu. Bareng-bareng bersama-sama ya. Iya, menarik sekali Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa juga bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati, Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu tentang peran muslimah dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa, Anda bisa gabung via SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385 877. Dan Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bertanya nih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, seorang istri yang mau menjalankan puasa sunnah harus izin suami. Sepertinya ini yang kurang cocok pada istri ini Bu Nyai. Enggak, ini bagaimana Bu Nyai? Memang ini kaitannya dengan sikap seorang istri kepada suami. Jadi ini bukan pada puasa Ramadan, ini pada puasa sunnah ya. Jadi begini, kewajiban seorang istri itu kan cuma satu, taat kepada suami. Jadi gitu, satu tok. Tadi taat tok itu tugasnya. Meskipun dari kata taat itu nanti penjabarannya sangat luas sekali ya. Jadi disimpulkan cuma taat kepada suami. Nah, ketika seorang suami melarang istrinya untuk puasa sunnah, istrinya pengen puasa sunnah ya, mestinya bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi gini, ukuran taat seorang istri kepada suami itu juga dalam batasan yang tidak melanggar aturan Allah. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
tidak ada taat kepada seorang makhluk dalam rangka untuk maksiat kepada Allah, kepada Sang Khalik. Nah, di sini puasa sunnah apabila tidak dilakukan, apakah itu termasuk durhaka? Apa termasuk maksiat? Kan tidak, gitu ya. Jadi ya sama-sama legowonya. Kalau misalnya mungkin suaminya memang menghendaki istrinya tidak usah berpuasa karena punya kebutuhan khusus, misalnya ya pengen ada sesuatu yang membutuhkan istrinya nggak usah puasa, nggak masalah ya, karena ini puasa sunnah. Sunnah kan kalau tidak dilaksanakan tidak masalah gitu ya. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Tapi kalau misalnya dia melanggar suaminya, itu yang masalah gitu. Jadi ya menurut saya lebih baiknya suaminya menghendaki tidak puasa ya nggak masalah. Kecuali kalau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan meskipun suaminya melarang, tetap kita melaksanakan puasa Ramadan karena ini hukumnya wajib. Gitu. Jadi bisa dipilah-pilah katanya. Iya, itu tadi Bunda Esa ya. Ini mungkin bisa dikomunikasikan lagi sama suaminya ketika puasa sunnah gitu ya. Jelas jangan sampai terus menyakiti suaminya, menyakiti perasaan suaminya, misalnya jangan sampai seperti itu. Nggak, monggo kalau misalnya suaminya memang membutuhkan dia untuk tidak puasa, ya monggo diikuti saja, nggak masalah, karena memang tugas seorang istri itu kan taat kepada suami. Itu dia tadi. Sudah ada yang gabung lagi. Ini ada Ibu Ika di Tayu. Bunyai, bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika puasa ini, Bunyai? Ini bagaimana mencicipi makanan ketika puasa? Ini termasuk babuma yukrohu fis shaumi. Ini wadauqu tu'amin. Jadi mencicipi makanan itu hukumnya adalah makruh. Di dalam kitab Tuhfatut Thalab bisa dibuka di bab ma yukrahu fis shaumi, ini wa dzauqu tu'amin, mencicipi makanan. Tentunya mencicipi itu enggak ditelan loh ya. Itu dikeluarkan lagi ya, jadi diledahkan gitu ya. Dilepeh. Jadi dilepeh jadi untuk melihat rasanya bagaimana, kasinan apa enggak, kepedesan apa enggak. Kalau kepedesan gimana tahu. Ya itu hukumnya makruh, sehingga tidak apa-apa kalau dilakukan, tapi kalau tidak diincipi itu nanti dapat pahala. Jadi lebih baiknya tidak usah. Tapi kalau misalnya nanti malah daripada makanan yang kebuang nggak ada yang makan, nanti malah mubadzir, ya nggak masalah. Jadi hukumnya makruh. Makruh itu kan kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, kalau dilakukan mendapatkan pahala. Monggo kalau misalnya jalan satu-satunya harus lewat pengincipan, karena kadang Mbak Mel orang masak itu kan beda-beda. Kadang sudah paten tahu takarannya jadi tanpa incip sudah yakin ya sudah enak. Dan juga biasanya masak itu tergantung tangannya juga. Jadi nggak pakai resep asal-asalan, kalau tangannya sudah lihai gitu. Enak juga, sudah mahir gitu. Jadi monggo itu hukumnya makruh ya. Sama halnya dengan menggosok gigi ini, Bunyai. Menggosok gigi kalau sudah zawal, setelah ba'da wasiwakun ba'da zawalin. Jadi gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Jadi memang banyak sekali hal yang perlu kita pahami dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Juga tadi Mbak Amel kaitannya dengan orang nifas tadi, orang nifas atau orang haid atau apa yang sucinya itu misalnya pagi jam 8 misalnya. Itu nanti dia harus imsak sehari, itu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, sudah stop. Makan minumnya sudah stop, meskipun nanti dia juga masih bayar utang gitu loh. Karena kan patokan puasa kan min tulu il fajr, dari awalnya fajar ya, dari sampai ke terbenamnya ila ghurubi syamsi. Jadi kalau puasanya kurang dari ukuran itu kan dia masih bayar utang dari qadhaan. Nah, tapi karena dia sudah dalam kondisi suci, maka dia harus imsak.
Tidak boleh makan dan minum juga. Nggak boleh puasa makan dan gitu ya? minum juga. Jadi dia harus imsak karena dia sudah suci gitu. Jadi kadang sudah suci tapi masih makan, masih minum karena tadi sucinya ini misalnya kan tadi sucinya masih jam 8 kan masih ini bisa makan gitu ya. Besok kan, lagi puasanya gitu. Iya kan kadang seperti itu padahal harus sudah imsak gitu. Jadi banyak kasus yang masih qadha tapi imsak. Misalnya lagi lupa niat. Kadang ini sering banyak kan lupa niat. Biasanya kan niatnya saat salat tarawih itu habis tarawih nawaitu sumagutin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fadlillahi taala. Saumagutin nawaitu saya niat saumagutin puasa pada hari besok. Memang karena niatnya memang pada malam hari itu memang sudah rukunnya puasa itu niat ya. Niatnya itu pada malam hari. Di niat fardus shaum niyatun lailan. Niat masih pada waktu malam. Malam itu artinya belum subuh gitu. Itu belum muncul fajar itu kategorinya malam. Jadi jangan dikira kalau sudah niat itu berarti harus sudah imsak, ya tidak. Jadi karena niatnya kan saya niat puasa besok. Jadi puasanya tetap mulai dari tulu fajar, mulai munculnya fajar, bukan dari ketika dia selesai niat. Tapi kalau misalnya kadang lupa tidak taraweh gitu ya. Kemudian dia nggak niat pas pagi, biasanya mungkin pas sholat subuh, biasanya kalau sholat tuh apa-apa jadi ingat. Nah, dia aku tadi nggak taraweh, saya belum niat. Maka puasanya nggak sah karena rukunnya puasa itu harus niat. Nah karena dia tidak niat, besok dia harus qadha. Nah sehari itu juga meskipun dia besok qadha juga harus imsak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi wal imsaku ala tarikin niyah. Bagi orang yang meninggalkan niat, dia lupa tidak niat, maka dia harus imsak. Sehari itu juga dia harus seperti orang yang berpuasa. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan besok juga harus bayar hutang, harus qadha gitu. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dan untuk Anda mitra Pas yang ingin bertanya masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877 atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Wale! Ya ayo makan listen waran sus. Wangi lembut dan renyah. Oh sus. Ayo rame-rame makan listen waran sus. Ayo makan berbagai rasa dengan listen waran sus. Ayo makan listen waran sus paling renyah dan nikmat. Yo ayo Nissin Walensus asyik ternyata nikmat. Walensus dari Nissin. Bentuk boleh sama, warna boleh sama, tapi soal rasa Monde Milk Mari pasti beda rasa susunya, kaya gizinya. Monde Milk Mari, siapapun suka. Monde Milk Mari lebih fresh dan lebih terjamin mutunya. Bentuk boleh sama, warna boleh sama, tapi soal rasa Monde Milk Mari pasti beda rasa susunya, kaya gizinya. Monde Milk Mari, siapapun suka. Monde Milk Mari lebih fresh dan lebih terjamin mutunya. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di menit ke-30 tadi sampai tuntas jam 10 nanti, Ruang Muslimah disponsori oleh Nissin ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya
terkait dengan tema kita, peran muslimah dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang bertanya lagi Bu Nyai dari Mas Alkin di Wedari Jaksa. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya yang satu tidak berkaitan dengan puasa, ini tentang sholat Bu Nyai. Kenapa sholat berjamaah zuhur dan asar itu suara imamnya nggak kedengeran atau tidak bersuara? Nah, selanjutnya yang kedua, ketika ibu mengandung sampai menyusui itu bayar utang puasa atau fidyah? Ini tadi sudah sempat disinggung ya. Ini mungkin ketinggalan ini Bu Nyai. Ikutnya ketinggalan. Terima kasih Mas ya. Mas Alkin. Mas Alkin ini untuk menanyakan mungkin ya istrinya. Ya memang seorang suami sebagai kepala keluarga itu juga harus tanggung jawab juga harus mau ngapain itu ibadah istrinya juga yang kaitannya untuk sholat ya. Untuk sholat zuhur dan asar, sholat itu kan ada yang jahar, ada yang khafi, yang samar itu yang suaranya tidak terdengar. Nah, itu memang namanya sudah pakem ya. Jadi kita sholat zuhur, asar itu memang suaranya memang harus pelan, sir tidak alaniah ya. Jadi kita sholat itu juga sudah ada patokan dari Rasulullah SAW, sudah ngendika shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kalian, shollu sholat sira kabeh kama kaya barang ya, seperti ra'aitumu weruh sapa sira kabeh ni ingsun usolli salat sapa ingsun. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi aturan salat seperti itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang untuk zuhur dan asar itu harus sir suaranya. Dan juga ada yang mengatakan soalnya nek banter-banter zaman dhisik mudah diparani wong kafir. Itu ada bilang seperti itu juga, tapi intinya ya kita mengikut apa yang sudah dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis tadi. Kemudian untuk yang kaitannya dengan ibu hamil dan ibu menyusui, bumil dan menyusui, ini tergantung niat tadi. Jadi jangan hanya sekedar fidyah tok. Jadi jangan sampai ini agar dibayar fidyah, enggak. Jadi fidyah itu tambahan ya. Tambahan bagi ibu hamil dan menyusui yang niat puasanya karena mempertimbangkan anaknya, karena kasihan anaknya. Kalau dia tidak puasa karena dirinya sendiri, maka hanya membayar hutang puasa qadha ya, qadhaan saja. Tapi karena mempertimbangkan anaknya, kasihan kondisi anaknya, maka doublenya itu kok bukannya satu hari jadi dua, itu bukan. Tapi selain membayar qadha, bayar hutang puasa, juga membayar fidyah. Jadi tidak boleh hanya fidyah atau puasa saja, tidak. Jadi fidyah untuk orang puasa karena hamil atau menyusui itu gandengan juga ditambah qadhanya apabila niatnya karena kasihan kepada anaknya, karena dia mempertimbangkan anaknya kurang gizi, anaknya kurang kenyang atau apa. Kalau dia puasa maka dia boleh nggak berpuasa, tapi ingat bayarnya qadha dan fidyah. Biasanya ini memang kasihan dengan anaknya biasanya ya, kasihan, kalau anak kasihan sama anaknya tidak hanya fidyah itu plusnya gitu ya. Jadi plusnya selain fidyah juga tetap harus membayar hutang qadhaan ya. Yang penting itu kodoknya itu ya, harus kodok juga, itu doublenya itu kodok dan fidyah itu karena dia kasihan anaknya. Sudah ada yang gabung juga. Ini ada Ibu Nur di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau tanya terkait dengan puasa. Apakah ketika sudah lewat nisfu Sa'ban ini tidak boleh berpuasa lagi nih Bu Nyai? Terima kasih Ibu Nur. Ini ada berbagai pendapat ya. Ada yang mengatakan, bahkan kalau di sini ini 30 hari, 30 hari itu 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 30
wa nisfu tsani min sya'bana illa ayasilahu bima qablahu aw yasumuhu lisababin. Ini malah ada yang memasukkan kategorinya haram dalam Tufatul Tolab itu, wal haramu shaumul aidain, itu ya, puasa 2 hari raya, wa ayyamut tasyrik, ya itu biasanya umumnya itu tok, puasa 2 hari raya dan tasyrik 3 hari, itu umumnya yang haram berpuasa, itu umumnya pendapat ulama seperti itu. Tapi ada lagi yang mengatakan ini wa nisfu tsani min sya'bana, separuh yang kedua dari bulan Ramadan, berarti bulan Sya'ban, berarti setelah nisfu Sya'ban. Illa ayyasilahu bima qablahu aw yasumahu lisababin, kecuali kalau dia puasanya itu sambung dengan hari-hari sebelumnya, artinya memang dia itu sudah biasa puasa, misalnya biasa Senin Kamis misalnya, atau dia puasa ini yang dalail itu ya Mbak, yang dar ya, puasa dar, puasa terus, itu puasa tahunan itu ya, itu boleh puasa, artinya dia tidak haram. Atau karena sebab, misalnya karena dia bayar utang misalnya, jangan sampai ini bayar utang sudah nisfu Sya'ban, tetap ya, kalau itu tetap harus wajib bayar hutang. Nanti di sini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan makruh setelah nisfu Sya'ban, kecuali ada sebab tadi ya, kecuali ada sebab, atau bahkan ada yang mengatakan haram. Itu untuk puasa setelah nisfu Sya'ban. Kita lihat kondisional juga kan, fleksibel gitu ya. Jadi lihat kondisinya, kalau hanya puasa sunnah biasa, misalnya begini, biasanya tuh nggak biasa Senin Kemis gitu ya, tapi setelah nisfu Sya'ban dia Senin Kemis misalnya, nah itu bisa ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu tadi ya Ibu Nur, mungkin melihat lagi kondisinya atau alasan dari puasanya itu apa. Oke, itu. Ada Bunda Esa ini bertanya lagi ini Bunda terkait dengan tadi suami istri nih. Ketika kualitas istri dalam pelayanan terhadap suami sudah maksimal dan bahkan sudah berlebih di fisik maupun sosial. Nah, apakah istri harus tetap menurut ini pada suami ini? Memang gimana gitu. Ini untuk urusan yang seperti ini memang perlu keterbukaan semuanya. Jadi sama-sama podo enae. Mungkin begini, untuk Ibu Esa mungkin mintanya kepada Allah lebih lagi. Jadi mungkin supaya suaminya bisa membukakan lagi ikhtiar batinnya juga, sering dibacakan surah Al-Fatihah, ila hadrati nafsi wa ruhi wa jasadi wa qalbi zauji, siapa namanya ya, itu selalu dibacakan surat Al-Fatihah setelah sholat, didoakan buka supaya lebih enak dalam hubungannya gitu, memberikan keleluasaan untuk ibadahnya. Misalnya dia pengen puasa Senin Kemis, puasa sunnah yang lain atau ibadah sunnah yang lain, diberikan kesempatan itu ya, mintanya lebih lagi gitu, usahanya lebih maksimal lagi. Tapi kalau misalnya memang seperti itu kondisi suaminya, bagaimanapun namanya suami itu kan pemberian dari Allah ya. Allah memberikan suami kita seperti itu ya, kita terima dengan ikhlas. Kalau yang jelas tadi tidak ada kaitan dengan pelanggaran hukumnya Allah gitu. Selama tidak melanggar hukumnya Allah, tetap kita terima apa yang menjadi keputusan dari suami kita. Mungkin juga ada ladang pahala gitu ketika kita, itu tetap ada hikmah yang lain gitu, okay. Iya, itu tadi Bunda Esa ya. Terima kasih ya Bunda Esa yang sudah gabung, karena memang waktu kita terbatas ini Bunyai. Kesimpulannya Kesimpulannya monggo, kita sebagai muslimah meningkat. Ini sebetulnya masih banyak yang perlu kita bahas, yang intinya harus kita lebih belajar lagi karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, pahalanya luar biasa. Jangan sampai puasa kita ini tidak ada artinya apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Semoga benar-benar mendapatkan
khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan upaya yang maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa kita ini. Iya, semoga kita bisa khusyuk menjalankan ibadah puasanya Bunya Inje. Ya, terima kasih untuk Bunya yang sudah rawuh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir, dan Amel juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.